Tahu rumusan masalah ya? Tahu ya. Apa isi rumusan masalah itu? Masalah penelitian ya. Pertanyaan penelitian yang perlu dijawab ya. Apa ini? Nah, rumusan masalah itu dibuat untuk memberikan panduan bagi peneliti tentang apa yang perlu ia lakukan dalam penelitian itu ya. Tentunya tentang apa yang ingin ia jawab dalam penelitian itu ya. Makanya dia disebut dengan rumusan ya. Dan masalah penelitian itu harus dirumuskan dengan teori-teori tertentu. Jadi misalnya teori tentang persepsi misalnya, kalau kita gunakan teori-teori tertentu, ada beberapa masalah yang perlu kita bahas dalam rumusan masalah kita. Nah, rumusan masalah pada mata kuliah ini hanya kita berikan batasan sekali saja, ataupun satu rumusan masalah, biar lebih mudah. Sebenarnya pada praktiknya rumusan masalah ini terbagi atas beberapa subbagian. Jadi tidak hanya satu bagian saja. Tapi untuk melengkapi mata kuliah ini silakan nanti tulis saja satu rumusan masalah yang sesuai dengan judul penelitiannya. Berarti ini nanti saya tulis. Nah, rumusan masalah ini ada kata kerja ya, ataupun kata yang memang spesifik untuk menjelaskan itu rumusan masalah. Jadi semua rumusan masalah itu harus menggunakan kata apa rumusan masalah itu? Kata tanya ya. Kata tanya ya. Jadi rumusan masalah itu wajib menggunakan kata tanya ya. Apa saja kata tanya? Apa, mengapa? Oke. Ya, bagaimana dan lain sebagainya. Apa yang paling tepat digunakan untuk rumusan masalah? Bagaimana? Kenapa harus bagaimana? Karena bagaimana jawabannya pasti menjelaskan. Ya, bagaimana itu jawabannya lebih luas dibanding apa. Kalau apa yang Anda makan ya, jawabannya nasi. Kalau bagaimana cara Anda makan, akan lebih besar jawabannya. Pertama saya siapkan dulu nasinya ya. Saya masukkan ke piring. Saya beri kuah ya. Lalu saya kasih nasi selapar dia ya. Ya. Bagaimana persepsi berarti ya, persepsi mahasiswa. Sesuai judul ya, berarti kita copy saja judulnya. Bagaimana atau bagaimanakah ya, bisa jadi kedua-duanya. Kalau kata tanya harus menggunakan tanda tanya ya. Nah, biasanya kalau deskripsi itu rumusan masalah ini terbagi atas beberapa subbagian ya. Tapi kita tidak sebutkan subnya di sini. Harusnya seperti ini ya, satu misalnya. Bagaimanakah, dua dan lain sebagainya. Tapi kita cukup satu saja karena masalah yang kita angkat dalam penelitian itu juga tidak terlalu dalam ya. Mengerti rumusan masalah? Iya. Bagian D, tujuan penelitian. Apa tujuan penelitian? Apa itu tujuan? Hal yang ingin dicapai ya. Ya. Kalau kita lihat rumusannya masalah ini, apa yang ingin kita capai? Untuk apa? Untuk mengetahui persepsi mahasiswa. Untuk mengetahui persepsi, ya baik ya, untuk mengetahui persepsi. Nah, kalau biasanya ya dalam istilah skripsi ataupun proposal penelitian itu mereka menggunakan kata mendeskripsikan ya, atau menganalisis ya. Tergantung dengan bagaimana kita meneliti data kita. Kalau kalian ingin meneliti misalnya buat pengembangan, berarti mengembangkan ya, untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang disebut aplikasi apa. Kalau kita gunakan mendeskripsikan, kita gunakan penelitian deskriptif ya, maka kita harus sebut di situ mendeskripsikan. Sepertinya ini kita akan deskripsikan ya, karena pendekatan kita kualitatif deskriptif ya nanti ya. Mendeskripsikan, ya ini ya, tanpa tanda tanya. Nah, biasanya tujuan ini ya, kalau kita buat makalah ya, kalau zaman-zaman dulu itu tujuan ini kemana-mana tujuannya. Jadi
Kalau tujuan ini pasti dia akan berkaitan dengan rumusan masalah. Apabila rumusan masalahnya ada dua, berarti tujuannya juga harus ada dua. Kalau tujuan rumusan masalahnya satu, berarti kita cukup buat tujuan satu saja. Begitu juga dengan nanti hasil dan pembahasannya ya. Cukup satu saja karena pembahasannya ataupun masalahnya hanya satu saja. Selanjutnya bagian manfaat penelitian. Kalau di makalah ini ada ya manfaat penelitiannya. Kalau di makalah terbagi atas berapa saja manfaat penelitian itu? Manfaat secara teoritis dan manfaat praktik ya. Baik. Nah, ada dua manfaat yang perlu kita jabarkan dalam penelitian kita ya. Karena memang seorang peneliti itu selain dia penelitiannya selain bermanfaat bagi teoritis ya ataupun teori-teori mengenai apa yang ia dalami, juga harus bermanfaat bagi kegiatan-kegiatan praktis ya ataupun bagi praktisi-praktisi tertentu. Nah, secara manfaat teoritis kita jelaskan di sini. Oke, ini ya. Jadi manfaatnya harus spesifik ya untuk teori tertentu ya. Jadi setiap judul itu manfaatnya akan berbeda-beda. Jika misalnya di pemanfaatan Google Classroom dalam pembelajaran kolaboratif berarti maka teori yang dikembangkan adalah teori tentang pembelajaran secara umum dan khususnya dalam pembelajaran kolaboratif menggunakan media alat bantu media Google Classroom. Sedangkan apa manfaat praktisnya? Jadi manfaat praktis itu adalah manfaat yang bisa dirasakan oleh praktisi-praktisi. Karena ada 3 praktisi yang akan dapat manfaatnya ini. Yang pertama, baik, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti ya. Peneliti itu praktisi tentunya ya. Jadi penelitian ini bisa bermanfaat sebagai penelitian kajian terdahulu ya, ataupun kajian terdahulu yang meneliti tentang Turnitin sebagai alat deteksi plagiarisme. Kalau misalnya kalian meneliti tentang ChatGPT misalnya, maka
penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang ingin mendalami tentang ChatGPT ataupun beberapa pustaka penelitian terdahulu mengenai ChatGPT. Selanjutnya, penelitian ini juga bermanfaat bagi pengajar ya. Ya, sudah 3 ini saya jelaskan ya. Jadi bagi peneliti, bagi pendidik ya atau guru, pengajar, dan bagi penyelenggara pendidikan. Jadi manfaat ini tidak jauh dari implikasi penelitian kita ya. Apa gunanya penelitian kita gitu. Nah, semakin bagus kita membuat implikasinya, semakin besar orang bisa melihat manfaatnya gitu ya. Bagi orang lain penelitian kita. Saya melihat di jurnal-jurnal internasional itu yang Scopus itu, bahkan bagian ini diletakkan di bagian depannya ataupun diletakkan di bagian setelah abstrak. Jadi orang bisa lihat setelah abstrak itu apa manfaat dari penelitian ini. Nah, jadi orang sudah tahu ini bermanfaat bagi saya misalnya sebagai pengelola pendidikan ataupun sebagai pengajar. Nah, dan saya yakin kalau kita pandai membuat ini, kita akan lebih dapat melihat celah mana yang akan kita manfaatkan ya penelitian kita gitu ya. Jadi kita bisa ajukan penelitian ini ke universitas dan lain sebagainya misalnya sebagai alat untuk pembanding ya mana yang lebih baik digunakan sebagai alat yang dalam hal ini Turnitin sebagai alat plagiarisme itu, alat pendeteksi plagiarisme. Nah, nanti diikuti saja ya ini. Kalau kalian bisa memikirkan yang lebih lagi mungkin ya, silakan ditulis saja di bagian ini. Selanjutnya bagian F ya. Setelah kita memberikan beberapa deskripsi mengenai manfaat penelitian kita secara praktis maupun teoritis, kita akan membatasi penelitian kita ya, ataupun kita sebut dengan ruang lingkup penelitian. Nah, ruang lingkup penelitian ini penting ya, karena kita tidak bisa meneliti seluas-luas apapun ya. Jadi misalnya kita ingin meneliti judul ini misalnya, maka kita harus meneliti semua mahasiswa di dunia ya, kalau judulnya seperti ini ya, maka kita harus batasi ya, sampai mana penelitian kita akan kita lakukan. Batasan itu kita letakkan di bagian ruang lingkup penelitian ya, agar kita tidak melewati batasan-batasan yang telah kita batasi itu ya. Jadi agar lebih mudah ya. Syarat sebuah penelitian itu yang pertama adalah penelitinya mampu ya, penelitinya mampu. Syarat yang kedua, kita punya waktu untuk menyelesaikan. Dan syarat yang ketiga, kita ada kemampuan secara dana untuk menyelesaikan penelitian itu. Jadi kalau kita lihat-lihat kita tidak mampu ya, jangan kita batasi secara luas, batasi secara sempit. Nah, semakin sempit ataupun semakin mikro penelitian itu, semakin bagus sebenarnya penelitiannya, bukan semakin luas, bukan semakin bagus itu. Semakin sempit, semakin bagus penelitiannya, ataupun semakin komprehensif jadinya hasilnya. Jadi misalnya kita ingin meneliti tentang proyektor, kita teliti di bagian mana saja gitu, tapi itu lebih dalam gitu. Nah, kalau orang yang meneliti luas gitu, dia akan fokusnya akan hilang.
belum lagi ngerjakan yang ini, ngerjakan yang ini, ngerjakan yang ini gitu. Jadi selama ini orang yang meneliti secara mikro itu ataupun secara kecil saja, tapi fokus itu yang lebih dicari. Makanya beberapa penelitian di Scopus itu lebih spesifik judulnya itu ya. Spesifik ke apa gitu. Spesifik. Kita susah menemukan misalnya tentang penelitian komputer secara keseluruhan dalam penelitian-penelitian orang di Scopus itu. Makanya penelitian yang lebih mikro itu lebih diperhitungkan. Nah, untuk membuatnya lebih mikro, maka kita harus membuat batasan terhadap penelitian itu ya. Jadi kita tidak terlalu luas menelitinya dan kita punya waktu dan kemampuan untuk menyelesaikannya ya. Jadi hal pertama yang harus kita batasi adalah siapa yang akan kita teliti. Nah, tadi kan mahasiswa ya. Kalau kita tidak batasi berarti mahasiswa seluruh dunia ya. Maka kita harus batasi di sini mahasiswa apa ataupun subjeknya siapa yang kita maksud dengan mahasiswa itu. Sebenarnya kita sudah batasi ya untuk mahasiswanya. Kita juga sudah sebutkan di bagian latar belakang. Dan kita juga sebutkan di bagian data penelitian nanti ya, ataupun di metodologi penelitian. Namun ya, kalau seorang pembaca itu kalau ingin membaca proposal, maka mereka akan lihat langsung ke ruang lingkup penelitian ya, untuk melihat batasan-batasan penelitian kita. Jadi mereka tidak lihat di bagian data penelitian. Kecuali mereka membacanya artikel ya. Artikel bisa dibaca sekali ya, bisa langsung lihat metodologi. Kalau proposal tidak ya. Kalau proposal mereka pasti akan merujuk bagian ini ya, untuk melihat apa ruang lingkup penelitian kita ataupun sampai mana penelitian kita lakukan. Nah, biasanya ruang lingkup penelitian ini penting dilakukan untuk membatasi wilayah ya dan lain sebagainya itu ya. Namun kita juga harus buat karena ini struktur ya. Struktur harus ada bagian ini. Oke, ini adalah fokus pada alat apa yang akan kita fokuskan atau persepsi kepada apa yang kita fokuskan. Karena banyak alat-alat lain ya, seperti Turnitin, ada iTin Ticket ya. Apalagi kalau cek plagiarisme itu yang gratis itu ya. Banyak sekali ya. Nah, kita fokuskan pada Turnitin. Oke, saya kira dua saja yang dapat kita batasi ya, karena variabelnya tidak banyak ya. Jadi cukup dua saja. Kalau variabelnya banyak silahkan batasi. Kalau ada variabel daerah misalnya, kita batasi variabel daerah. Misalnya kita sebutkan di situ persepsi ataupun user experience misalnya dari pengguna Telkomsel misalnya. Maka kita batasi itu wilayah mana yang kita akan
lakukan penelitian. Misalnya di daerah Batu Layang misalnya sampai ke ujung Pontianak ini misalnya di Kuburaya. Kita batasi wilayah itu. Dan kita tampilkan juga di sini demografi penelitiannya. Tampilkan peta dan lain sebagainya. Itu yang kita sebut dengan batasan-batasan itu. Setelah ruang lingkup penelitian kita bahas apa lagi kalau masih ingat tugas kemarin? Definisi operasional ya. Penjelasan istilah sama dengan definisi operasional. Kita pakai definisi operasional saja ya. Atau penjelasan istilah sama saja ya. Nah, definisi operasional ini adalah istilah-istilah yang kita gunakan ataupun pengertian-pengertian yang kita gunakan dalam penelitian kita ya. Jadi saat kita melihat judul penelitian ini, maka orang ingin tahu maksudnya apa sih ini gitu ya. Mereka akan merujuk langsung ke definisi operasional atau penjelasan istilah. Ya, coba kita copy dulu. Nah, biasanya definisi operasional ini kalau di penelitian kuantitatif, maka dia akan menjelaskan definisi-definisi yang kita gunakan mengenai hipotesis kita ya. Bagian definisi operasional. Nah, makanya definisi operasional ini tidak terlalu penting ya untuk penelitian kualitatif yang kita lakukan. Sebenarnya dia lebih lengkap dilakukan di bagian lebih fungsional dilakukan di bagian penelitian kuantitatif. Tapi tidak masalah karena ini struktur kita beri saja di sini ya. Kita masukkan saja beberapa istilah-istilah yang kita gunakan pada penelitian kita. Jika melihat judul ini, maka yang perlu kita berikan pengertian di sini apa saja? Persepsi ya. Halo? Ya? Ya? Turnitin ya. Turnitin ya. Plagiarisme ada juga ya. Plagiarisme. Apa lagi? Teks akademik. Nah, bagian definisi operasional ini kita hanya menjelaskan bahwa ini yang kita maksud dengan itu gitu. Ini yang kita maksud dengan persepsi di dalam penelitian kita. Karena memang biasanya istilah-istilah ini lain tempat lain disebutnya gitu ya. Lain tempat lain pengertiannya gitu. Jadi kita harus harus secara lengkap ya menjelaskannya bahwa ini persepsi yang kita maksud adalah tanggapan ataupun ada teorinya misalnya kita masukkan di sini. Cukup satu kalimat saja ataupun satu penjelasan saja. Usahakan ada citasinya, ya. Berarti di sini adalah persepsi adalah ya. Turnitin adalah ya. Di bagian ini sebenarnya kita berikan seperti ini ya. Untuk menghindari agar terjadi kesalahpahaman terhadap antara pembaca dan penulis, antara pembaca dan peneliti, maka dibuatlah sebuah bagian penjelasan istilah sebagai berikut ya. Kegunaannya untuk agar orang tidak salah paham ya apa maksud yang kita sebutkan di judul penelitian itu ya. Kita jelaskan di sini saja. Nanti silakan diambil saja di bagian kajian teori itu ya. Kalau mau nyari lagi ya silakan. Tapi kalau malas mau nyari lagi silakan masukkan saja pengertian-pengertian yang telah kalian ambil itu di bagian kajian teori ya. Kalau malas mau nyari lagi ya. Nanti kajian teori juga ini juga isinya ya. Sama juga ya. Tidak apa-apa sama. Tapi memang ya gitulah ya. Kajian teori ini lebih luas ya nanti ya. Kajian teori itu lebih luas pembahasannya ya. Jadi tidak hanya menjelaskan satu variabel saja. Tapi kajian teori ada sistematika piramida seperti itu ya. Jadi ada hierarki namanya. Jadi kalau kita ingin bahas tentang Google Classroom, maka kita juga harus bahas mengenai media pembelajaran. Pembelajaran online, pembelajaran tatap muka,
hybrid dan lain sebagainya itu kita bahas dulu. Baru kita di bawahnya bahas tentang Google Classroom. Nah, itu yang disebut dengan hierarki teori ya, dari kajian teori itu. Jadi kita tidak semata-mata hanya bahas tentang satu variabel saja ya. Bahas secara keseluruhan. Makanya kajian teori itu panjang ya. Bisa ratusan halaman. Nah, bagian terkaya dari sebuah proposal penelitian itu kajian teori ya. Ini yang buat kajian teori itu proposal itu kaya ya. Dia lebih tebal itu maksudnya ya. Jadi kalau kajian teori itu banyak teori-teori yang disampaikan, maka tampak bahwa penulisnya mempunyai banyak sekali pengetahuan. Jadi tidak terbatas dari satu pengetahuan. Nah, hanya untuk menyelesaikan mata kuliah ini silakan masukkan saja ya. Masukkan saja hasil kajian teori yang kalian tulis pada UTS kemarin. Nah, berarti di sini sesuai variabel ya. Masih ada ya kajian teorinya ya? Masih ya. Kira udah selesai tugas langsung dihapus gitu ya. Memanglah nih Pak Mariadi nih gitu ya. Tugasnya nih. Langsung delete gitu kan. Di Google Classroom ada ya. Kopi ya. Kalian tidak pernah bawa kopi, kan saya izinkan bawa bawa minuman makanan ya. Sekali-sekali bawalah Jeko ke kan. Starbucks ya. Oke. Lokale kan. Itu untungnya jadi mahasiswa ya. Untungnya jadi mahasiswa itu kita tidak kadang saya lah kalau saya ya. Tidak ada niat sama sekali ya untuk apa namanya? Kalau saya dari daerah ya. Dari daerah itu untuk bermewah-mewahan. Ya. Untungnya jadi mahasiswa karena mahasiswa kan banyak yang harus dikeluarkan ya. Beli ini, beli itu ya. Print sana, print sini ya. Ini saya merahkan ya untuk kalian nanti selengkapi ya, lengkapi dengan kajian teorinya ya. Saya merahkan. Nanti lengkapi teori-teori tertentu ya. Silakan kalau mau nambah, tambah saja ya. Tapi jangan sampai ngopi nambahnya ya. Maksudnya kopi saja gitu enggak sah ya. Harus secara lengkap ya. Kan tujuan kita ini untuk menghindari plagiarisme, maka saya contohkan segini-gininya ya. Kalau saya serahkan saja kalian nulis proposal, saya yakin jadi barang itu proposal itu kan. Nah itu, tapi kan untuk agar kita tidak ada plagiarisme, saya buat seperti ini. Saya jelaskan satu persatu. Maka kan sayang nanti kalau kalian kerjakan teorinya masih pakai kopi, ambil sana, ini tidak tahu dari mana gitu kan. Jadi masih lari juga ke plagiarisme larinya kan, gitu ya. Saya tidak terlalu memperhatikan kuantitas ya, tapi kualitasnya yang harus kita jaga, gitu ya. Memang benar-benar kita parafrase, kita ambil dari sumber yang jelas. Bagian I ya. Metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini adalah langkah-langkah kita dalam melakukan penelitian ataupun panduan kita secara lengkap ya untuk melakukan sebuah penelitian. Isinya di sini ya. Semakin rumit penelitian itu, maka semakin banyak metodologi penelitiannya ya, ataupun semakin besar metodologi penelitian. Misalnya kita harus jelaskan bagaimana cara kita ngambil datanya misalnya. Kalau kita ngambil data misalnya di sungai misalnya, itu banyak yang harus kita jelaskan ya. Bagaimana cara kita ngambil airnya, di bagian mana kita ngambil airnya, di tengah-tengah kah atau di dalam gitu ya. Di tempat mana saja kita ngambilnya gitu ya. Dekat dengan dapur orang kah ataupun jauh dari dapur orang gitu ya. Itu dijelaskan semua di bagian metodologi. Jadi semakin rumit penelitian itu ataupun semakin dalam penelitian itu, maka penelitian itu metodologi penelitian akan lebih panjang ataupun lebih besar. Nah, ada beberapa hal yang harus kita jelaskan pada bagian metodologi ini karena penelitian kita mudah ya. Penelitian kita hanya wawancara ya. Nyeng selesai gitu ya. Nah, tidak seperti penelitian yang kalian nanti S2 itu ya. S1 nanti ya. Skripsi itu kan agak banyak penelitiannya ya, metodologinya ya. Tidak bisa nyeng-nyong pastinya ya. Kalau ini masih bisa nyeng-nyong kita. Nomor 1, metode penelitian. Apa metode? Ini penting ya. Karena semuanya penelitian memiliki metode penelitian. Akan saya
cantumkan di sini yang bagian-bagian yang paling paling apa namanya? Paling penting ada di bagian metodologi. Yang pertama metodologi penelitian, yang kedua data dan sumber data. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Lalu alat pengumpul data. Yang kelima teknik analisis data. Oke, 5 saja ya. 5 saja. Yang kita jelaskan satu persatu. Kalau deskripsi dia akan dijelaskan dulu ya. Metode adalah pengertian ya. Maka dia panjang ya. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif misalnya. Maka kita jelaskan lagi kualitatif. Menurut si A, si B, si C, si D, baru kita rangkum. Itu kebiasaan deskripsi ya. Memang seperti itu karena kita harus tahu ya perbedaan. Jadi kita harus banyak referensi-referensi itu ya. Namun untuk mata kuliah ini silakan masukkan saja apa yang kita ingin gunakan metodenya. Karena kita kepentingannya untuk buat artikel saja ya. Jadi tidak perlu kita jelaskan dengan panjang lebar metode penelitian ini. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian kualitatif dalam, mohon maaf ya kalau ada typo ya, karena saya kebiasaannya nulis dulu ya, tiponya nanti saya selesaikan ya, saya baca lagi gitu kalau udah selesai. Makanya saya sering juga anak marah ya, kamu dosen bahasa Indonesia gitu. Sering sama dosen di situ kan, senior saya itu. Karena kalau saya hentikan hilang rasanya, sambungannya apa lagi gitu. Maka saya tulis saja, serah dia itu mau apel lintang pungkang, serah dia ya. Penting selesai dulu ya, nanti perbaikinya gitu. Dan kualitatif, nah kan hilang deh kan, hilang otaknya ya. Jadi ini mengadopsi jenis penelitian kualitatif dalam dalam menginvestigasi persepsi mahasiswa ya terhadap Oke, satu kalimat saja, jangan tidak usah banyak-banyak. Kalau persepsi, jenis datanya apa? Pendapat ya, wawancara ya. Berarti ini tanggapan ya. Datanya. Data dalam bait ini berupa tanggapan. Mahasiswa. Nah, kan kita ulang-ulang lagi ya mahasiswanya nih ya. Adalah mahasiswa program studi yang saat itu semester pertama. Mahasiswa S1-nya belum ada sini ya, mahasiswa S1. Semester awal pada program studi
Nah, biasanya kita akan buatkan tabel ya untuk menjelaskan demografi responden kita ya. Demografi responden penelitian selengkapnya, secara lengkap dijelaskan pada tabel 1.2. Nah, kita buat tabelnya. Tabel demografi responden. Tahu responden ya? Orang yang memberikan respon, responden namanya. Tabel 1.1 harusnya ya. Duanya yang mana ya? Nah, nanti silakan buat tabel ya, buat tabel. Jadi setiap karakteristik penelitiannya berbeda-beda jenis tabelnya ya. 1, 2. Ini kode, umur, jenis kelamin, dan provinsi. Nah, di sini kode ya, kode. Jadi kita tidak boleh menyebutkan responden kita dengan nama mereka ya. Kita hindari penyebutan nama mereka karena itu privasi ya. Kita tidak sebutkan siapa namanya di sini. Kita sebutkan dengan R1 ya. R2, responden 2, responden 3 ya. Jadi mereka pun tidak takut mau ngomong kalau kita tidak sebutkan seperti ini ya. Nah. Jumlah responden yang perlu kalian cari nantinya adalah minimal 7 responden. 7 responden. 7 responden itu teman kalian semua ya. Teman-teman kalian semua ya. Nanti kelompok 1 gantian wawancara kelompok 2, kelompok 2 gantian wawancara kelompok 1 gitu Pak ya. Kalau yang tidak mau wawancara bilang saya biar saya gosok-gosok ya. Mungkin dia letih gitu ya. Saya gosok-gosok ya. Dan wawancaranya jangan sampai sembarang jawabnya ya. Kalau ada yang sembarang bilang saya juga, saya gosok-gosok. Pakai minyak caplang. Kodenya ya. Lalu selanjutnya umur ya. Umurnya sebutkan, umurnya 21 tahun misalnya kan. 30 misalnya. Ya, bisa lah ya. Lalu jenis kelamin harus dulu ya. Jenis kelamin. Kalau bisa jenis kelaminnya jangan laki-laki semua gitu ya. Ada juga yang perempuan, ada yang laki-laki ya. Biar kita tahu biasanya ya tanggapannya laki-laki dengan yang perempuan itu berbeda-beda ya. Nah, betul ya. Biasanya laki-laki terlalu baper gitu. Terbalik ya. Terbalik ya. Ada ya. Frekuensi penggunaan. Frekuensi penggunaan. Ini kalau penelitian jenis penelitian saya ya, berarti frekuensi penggunaan berapa kali mereka menggunakan alat itu gitu ya. Kalau ChatGPT mungkin dia 1 hari 1 kali ataupun 1 hari 5 kali misalnya. Oh, itu udah master benar gitu ya. Master ChatGPT. Ya. Kita gunakan per minggu saja ya. Kalau Turnitin ini tidak bisa 1 minggu ya. Turnitin ini mungkin 1 semester ya. 1 kali dalam 1 semester. Nah, kalau Google Classroom mungkin per hari boleh ya, per minggu. Misalnya 7 kali dalam 1 minggu gitu. Silakan. Ya, tiap hari berarti komputer tiap hari lah. Frekuensi penggunaan 2 kali dalam 1 hari. Nah, kan? Berarti sehari itu ada gitu. Iya kan? Tiap hari di depan laptop kan ngerjakan tugas ya. Mustahil juga tidak pernah pegang laptop pun ya. Apalagi resiskom ya. Pasti di laptop terus ya. Oke. Nanti ada 7 berarti di sini ya. Minimal 6 lah. Ya. 6 orang minimal. Kalau dapat 8 orang, 7 orang enggak masalah. Lebih baik lagi. Oke, ini hanya satu proposal seperti ini ya. Nanti kita akan pilih proposal mana yang kita akan lanjutkan ya. Karena artikelnya adalah artikel per kelompok. Baru yang ketiga adalah teknik pengumpulan data penelitian.
Kalau kita ingin dapatkan respon, maka kita harus pakai teknik apa? Ya, teknik wawancara. Oke, teknik wawancara ya. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui teknik pengumpulan data wawancara semi terstruktur. Semi terstruktur. Apa itu semi terstruktur? Wawancara itu terbagi atas 3, ada yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Rencananya ya nanti kita akan buatkan beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan saja nanti ya. Sisanya kalian kembangkan saat kalian wawancara orang itu. Rupanya ada beberapa persepsi lain misalnya. Pertanyaan kita bagaimana menurut Anda aplikasi ChatGPT itu? Pertanyaan pertama ya. Menurut saya bagus, mudah digunakan, nah, kan ya. Dan tidak lelet. Nah, kalau pas pas jaringannya bagus. Tiba-tiba dia bilang seperti ini ya. Tapi katanya, saya takut katanya. Tiba-tiba katanya tugas yang saya kerjakan dengan ChatGPT ketahuan oleh dosen saya. Itu kan ada tuh. Nah, kalian dalami. Kok bisa ketahuan? Kenapa gitu? Karena dosen saya gunakan Turnitin misalnya kan, yang ada yang bisa ngecek ChatGPT gitu dan lain sebagainya. Berarti ada pertanyaan yang akan kalian lanjutkan. Mengapa? Lanjutkan saja pertanyaannya. Nanti itu kan kita bagi-bagi temanya. Nah gitu. Itu yang disebut dengan penelitian wawancara semi terstruktur. Siapkan 3 pertanyaan saja, nanti pertanyaan lainnya menyusul. Jadi ada keberlanjutan dari jawaban orang itu. Jadi ada namanya wawancara mendalam. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui teknik pengumpulan data wawancara semi terstruktur ya. Peneliti dalam hal ini menyiapkan 3 pertanyaan mengenai persepsi pemanfaatan Turnitin. Pertanyaan tersebut selanjutnya akan berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini ya. Sebenarnya wawancara semi terstruktur ini harus kita jelaskan ya dengan teori. Nanti kalau kalian ketemu ada pengertiannya, silakan dimasukkan ya. Teori-teori tentang wawancara semi terstruktur. Saya tidak bisa kopikan, ada punya saya. Takut nanti kalau sering-sering dipakai plagiat pula ya. Belum saya terbitkan soalnya artikelnya ya. Plagiat sayanya gitu ya. Lalu alat pengumpul data. Kalau wawancara apa alatnya? Kamera ya. Untuk apa kamera? Kita wawancara. Ini ya. Oh, ya. Ya, kamera bisa ya, itu dokumentasi tadi ya. Ya, yang perlu itu perekam ya, perekam. Lalu apa lagi? Mic ya, perekam itu kali ya. Masuk ke dalam itu kali ya. Ya. Mic yang kayak orang sekarang tuh yang ada warna-warnanya itu ya, yang ada warna-warnanya tuh ya. Itu perekam itu ya. Ya. Apa lagi selain itu? Perlu alat tulis enggak? Perlu ya, untuk apa? Buku untuk mencatat ya. Tiba-tiba perekamnya mati kan? Kasihan ya anak responden kita ngulang lagi. Tanya lagi gitu ya. Dan alat tulis itu untuk mencatat beberapa tema yang kita temukan. Tadi misalnya kita wawancara orang tuh ya. Kita tanya apa persepsi Anda, dia bilang bagus dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia ngomong bahwa saya takut sebenarnya kalau ChatGPT ini bisa membuat saya malas belajar misalnya. Nah, itu kan ada tema baru tuh. ChatGPT membuat kita malas untuk belajar gitu, berpikir gitu kan. Tapi apapun nak SMS kawan buat ChatGPT gitu kan. Nah, SMS ayang nak buat ChatGPT, buatkan saya WA yang romantis gitu. Jadi orang tuh malas berpikir ya. Takutnya seperti itu ya. Kalau ada tema seperti itu silakan catat temanya. Berarti tema kekhawatiran kan temanya kan. Tema yang pertama kemudahan penggunaan, tema yang kedua kegunaan. Lalu ke tema ketiga mungkin ada kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya. Bisa kita catat dari teks kita tadi itu. Dari
alat tulis kita ya. Dalam penelitian ini dimanfaatkan beberapa alat seperti perekam suara ya, yang digunakan untuk merekam pasti ya, merekam tanggapan responden. Selain itu digunakan juga alat tulis sebagai alat yang digunakan untuk mencatat tema-tema yang muncul saat wawancara. Oke, saat wawancara. Oke. Baru teknik analisis data. Kalau kita gunakan semi terstruktur, maka otomatis tekniknya adalah teknik analisis data. Teknik analisis datanya adalah teknik analisis tematik ya namanya ya. Nanti boleh kalian cari apa pengertiannya, masukkan ke sini ya. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah menggunakan teknik tematik. Teknik analisis data tematik dimaksudkan untuk menemukan tema-tema yang sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan. Oke, ini saja ya. Nanti kalau kalian ketemu dengan pengertian teknik analisis data tematik banyak ya. Silakan cari saja di sini. Nah, ini banyak ya di PDF ya. Oh, ini ya. Ambil saja di sini ya. Ya. Citasi semua. Apapun yang kita ambil dari pasti harus disitasi ya. Nanti kita wawancara aja kita citasi ya. Kita sebut R2, R3 gitu. Terus cara citasinya beda dengan cara citasi yang sudah diterbitkan ya. Oke, yang terakhir adalah daftar pustaka. Berarti bagian J. Anak siapa tuh? J, daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya silakan dimunculkan saja menggunakan Zotero ya. Kalau yang tidak punya Zotero berarti pakai manual ya. Ya. Nama ya. Oke, alhamdulillah selesai tugas proposal kita ya. Masih ya. Silakan selesaikan ya. Selesaikan tugasnya. Ini sebenarnya belum selesai ya, karena kita masih belum buat covernya ya. Lalu buat daftar isi. Nah, langsung saja ya, saya contohkan di sini langsung. Karena ini tugas UAS, jadi pengumpulannya saat UAS ya. Tapi jangan sampai terlena ya. Jangan sampai terlena ya. Jangan terlena ya. Saya masukkan cover dulu. Sudah ada ya. Tinggal di copy saja ya. Mudahnya mata kuliah ini ya. Tidak perlu ngeprint ya. Proposalnya jangan di print ya, dikumpulkan saja di Google Classroom dengan bentuk yang biasanya ya. Oke. Ditulis judulnya di bagian atas ya. Berarti ini harusnya persepsi mahasiswa. Oke. Persepsi mahasiswa S1 ya. Karena ini biologi kemarin, mahasiswa S1. Oke. Di sini ditulis diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia pada program studi
rekayasa sistem komputer. Tuliskan nama Anda di sini ya. NIM-nya juga ya. Lalu tahunnya. Ini tahunnya 2023 ya. Oke, daftar isi. Fakultasnya betul, fakultasnya jangan pakai FKIP ya, nanti Anda pindah tempat lah ya. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jangan ditulis Fakultas Hukum ya. Oke, teknika gitu kan. Buat daftar isinya juga. Ya, daftar isinya ini nanti. Tahu ya munculkan titik-titik banyak ini ya? Tahu ya? Oke, tidak perlu saya jelaskan lagi. Tahu juga ya penomorannya ya? Bisa ya? Bisa ya? Menomori di ya bagian awal ini berarti dia diletakkan di sini ya. Bagian yang selanjutnya berarti di sini ya. Tahu ya? Nah, ngerti ya? Oh ya, saya jelaskan ya. Ya. Nomor halaman. Bisa ya? Ah, bisa kan? Oke, siap. Gampang tuh ya. Di YouTube banyak. Ya. Oke, itu ya. Nanti daftar isinya dibuatkan penomorannya. Yang ini berarti bagian nomor I ya, I1 ya. I saja ya, I. Ya. Lalu ini nomor 1 di bagian bawah sini. Tengah bawah ya. Lalu ini bagian kanan atas ya. Ini ya. Oke. Saya bisa sebenarnya ya. Cuman lama kerjakan itu ya. Karena belum biasa ya. Saya dulu waktu zaman S1 saya buat bulat-bulat seperti ini ya. Buat bulat ya. Nah, gini ya. Gitu. Masih nomor 1 ya. Nah, dulu ya, zaman masih S1 dulu. Oke. Nanti silakan dilengkapi lalu dikumpulkan di tugas UAS atau tugas proposal penelitian terakhir. Nah, kapan mengumpulkannya? Oke, kapan mengumpulkannya? Mengumpulkannya waktu UAS ya. Waktu UAS. Tapi kalau secepatnya bolehlah silakan ya. Biar kalian ongkang-ongkang kaki lah ya. Nah, gitu ya. Tugas UAS saya ambil dari proposal ini dan artikel. Berarti hanya satu lagi, sisanya artikel yang belum selesai. Saya anggap selesai semua lah proposal ini kan mudah nih kan. Cuma 8 halaman. Proposal apa sih 8 halaman ya? Udah sama-sama ini lagi covernya lagi kan. Sama daftar isinya lagi kan. Ya Allah. Saking mudahnya ya.